tema bulan April ini kan practicing humility. Jadi bukan cuma humility, bukan hanya kerendahan hati, tetapi melatih kerendahan hati. Karena memang disadari bahwa kerendahan hati ini bukan otomatis muncul dalam kehidupan orang yang percaya pada Yesus. Jadi begitu dia jadi orang Kristen, maka dia pasti rendah hati. Nah, itu cara berpikir yang keliru, ya. Jadi kalau mungkin ada yang berpikir gini, tema 1 tahun di Year of Preparation, mulai bulan ini terus selama 1 tahun. Ini kayak ini aja ya, kayak kelas ya. Jadi setiap minggu tuh kayak masuk kelas gitu. Seperti seminar 1 tahun yang gak habis-habis. Atau Bible study gitu saudara ya. Tapi kalau sudah lulus gak dapat sertifikat kok. Nanti sertifikatnya dari Yesus aja, dari sorga. Oke? Jadi memang butuh komitmen. Karena ini semua berkaitan. Ya. Butuh satu disiplin untuk kita bisa mengikutinya. Nah, tema practicing humility diambil dari 1 Petrus 5 ayat 5 yang dikutip dari terjemahan yang baru. Ya. Kalau saudara memiliki Alkitab terjemahan yang kedua, diperbaharui. Nah, ini bunyinya seperti ini. Demikian juga hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Jadi rupanya dibalik daripada kecongkaan dan kerendahan hati, itu ada konsekuensinya. Ya. Kalau dia congkak, maka dia menjadi lawannya Allah. Kalau dia sombong, maka dia menjadi lawannya Allah. Dia tidak berkata aku melawan Allah, tetapi Allah menempatkan dirinya untuk menentang, melawan, merendahkan, menghancurkan, dan menjatuhkan orang yang sombong. Wow. Sementara konsekuensi yang dimiliki atau didapati dari orang yang rendah hati ini luar biasa. Grace upon grace. Kita kan hidup dari satu anugerah kepada anugerah, betul saudara ya? Kalau kita mengerti bahwa kita hidup dari satu anugerah ke anugerah yang satu, kemudian ke anugerah yang berikutnya, maka kita nggak ada alasan untuk menyombongkan diri. Terus ya, karena semua ini anugerah gitu saudara. Semua itu anugerah. Katakanlah seorang pemain piano. Pemain piano yang begitu luar biasa. Ya, wow, luar biasa dia main. Nah, tapi ada satu yang salah aja. Apa tuh? Misalnya dia mau pijit, tukang pijitnya bikin dia kecekluk. Hai, habis dia. Gitu saudara. Kalau ada lagi penyakit-penyakit yang sakit sendi itu apa namanya? Sendinya sakit, merah-merah apa namanya? Hafal saudara. Langsung habis dia. Kehebatannya seperti asap begitu aja. Jadi memang seseorang itu nggak bisa meninggikan diri. Betul saudara ya? Oh enggak, saya merendahkan diri. Tapi di atas gunung. Tapi saudara, di dalam terjemahan yang lain, bukan hanya Allah menentang orang yang sombong atau orang yang congkak, tapi Allah menjatuhkan mereka. Ya, Allah menjatuhkan mereka. Nah, orang yang sombong tuh yang seperti apa sih? Kalau saudara lihat dalam versi yang berbeda, seperti di dalam Amplified Bible, baik yang klasik maupun Amplified Bible, saudara temui begini, bahwa saya nggak sampaikan
ayat-ayat yang awal, tapi tentang orang sombong. Orang yang sombong itu orang yang suka menghina, orang yang suka merendahkan, ya. Dan orang yang suka kurang ajar, besar mulut. Mulutnya kayak gitu aja gitu, saudara. Tapi besar. Dan salah satunya saya coba cari terjemahannya agak sulit. Tapi terjemahan bebasnya bossy. Wah, dia suka sekali kalau dibilang bos. Kemana-mana nih aku bos. Halo. Bosok lagi ya. Dia dengan gagah ngomong saya ini bos. Orang dengernya bosok kamu. Loh ini sungguh loh saudara. Ini sungguh loh. Kalau orang rendah hati itu kelihatan, orang sombong itu kelihatan. Tetapi orang sombong dan orang rendah hati tidak bisa melihat dirinya sendiri. Orang sombong dia nggak tahu kalau dia sombong. Orang rendah hati dia nggak tahu kalau dia rendah hati. Ya, ini yang kita akan belajar. Jadi, saya tahu semua. Wah, nanti kita belajar. Oke? Nanti kita belajar. Karena itu semua itu dikatakan Allah menentang dan menjatuhkan mereka loh saudara. Dijatuhkan. Wow. Tapi Allah memberikan anugerah, Allah memberikan kemurahan dan berkat kepada mereka yang rendah hati. Jadi berkatnya nggak usah dikejar-kejar ya. Begitu rendah hati dia muncul sendiri. Gitu. Berkati kami Tuhan. Tuhan bilang kamu rendah hati aja. Ayat 5 ini kalau saudara teruskan ke ayat 6, 7, ayat 8-nya bunyi begini. Bunyi gini. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis. Si iblis ini kan bosnya sombong kan. Dia ingin menaikkan dirinya ke gunung Tuhan. Aduh, jatuh langsung dia, dilempar. Itu dia ke bumi itu bukan jatuh loh saudara, dicampakkan dari tempat yang penuh dengan kemuliaan, dilempar oleh Tuhan. Gitu. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Siapa yang paling gampang ditelan? Orang sombong. Jadi orang sombong tuh nggak usah ketemu Tuhan lah. Tuhan pasti jatuhkan dia. Dia langsung jadi temannya iblis gitu saudara. Nah persoalannya gini. Orang gak sadar seperti saya katakan tadi. Orang sombong gak pernah sadar kalau dia sombong. Gitu. Ya. Dan nantilah kita bahas lebih panjang gitu. Tapi saya percaya bahwa firman Tuhan itu memerdekakan kita. Amin. Yang menulis ini adalah Petrus. Dikenal sebagai Santo Petrus dan sebagainya. Nah, saudara juga nih Santo, betul kan? Yang perempuan Santa. Gitu. Tapi betul-betul orang kudus ya. Karena kalau di Kebayoran itu ada pasar Santa namanya. Itu kalau udah bau daging, bosok saudara. Nah, Petrus ini kan dia seorang penjala ikan yang Tuhan ambil dia menjadi seorang penjala manusia. Apa sih latar belakang Petrus? Petrus itu super sombong saudara. Dia merasa dia gagah, merasa dia hebat gitu saudara. Dan cirinya gini, kalau ngomong gak pernah dipikir dulu. Gitu. Jadi kalau ngomong dia ngomong aja. Sampai akhirnya dia ditengking sama Tuhan. Karena ternyata apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Betul gak saudara? Dan waktu Petrus itu ditengking.
iblisnya tuh diusir dari dalam diri Petrus, itu karena akarnya kesombongan. Gitu. Di mana kata-kata Yesus di situ? Yesus bilang gini, kamu memikirkan apa yang manusia pikirkan, bukan yang Allah rancangkan. Jadi saudara tipis ya. Ada orang-orang yang bilang, oh, saya rancang begini, rancang begitu, rancang begini. Benar nggak itu rancangan Tuhan? Nah itu kelihatan nanti buahnya gitu saudara. Gitu. Petrus itu kan orang yang kelihatannya pemberani. Tapi pengecut loh. Ya. Buktinya waktu orang, kamu nih pengikut dia ya? Kamu orang Galilea? Enggak tuh, aku nggak kenal dia. Tapi saya lihat Yesus tuh luar biasa ya. Yesus digituin tuh nggak pernah baper tuh. Yudas hianati dia, Yesus nggak baper. Tapi coba kalau orang Kristen diabaikan, dihina. Aduh, aku kok gini, aku kok gitu. Baper loh. Yesus aman-aman aja loh. Sebenarnya apa yang dikerjakan oleh Petrus sama Yudas ini sama. Sama-sama menolak Yesus. Cuman bedanya begini. Ya, dan oke, saya tambah lagi sama-samanya, sama kesamaannya. Yudas sama Petrus sama-sama menangis. Waktu mereka sadar bahwa mereka ini menolak Yesus. Cuman bedanya Yudas nggak bertobat. Petrus bertobat. Itu bedanya gitu saudara. Akhirnya dia dipakai oleh Tuhan begitu luar biasa. Salah satu rasul yang banyak ditulis di Alkitab adalah Rasul Petrus. Bahkan dua penulis Injil yaitu Markus dan Lukas justru mereka jarang dibicarakan. Betul sudah ya? Gitu. Lukas yang menulis kisah para rasul itu pasal-pasal awal itu nulisnya tentang Petrus semua. Tentang Petrus. Nah, ternyata Petrus ini adalah gambaran dari banyak manusia. Gitu. Gambaran dari banyak orang Kristen. Dan permasalahan manusia tercermin dari kehidupan Petrus. Kalau ada orang bilang gini, oh aku gak mungkin jatuh. Dia udah jatuh dalam kesombongan. Itu surat Korintus. Itu sebabnya surat Korintus bilang tetap berdirilah, tetap tegak. Gitu loh. Sadar. Gitu. Ya. Jadi kalau ketemu dengan orang yang sombong bilang sadar. Sopo kamu iku. Gitu ya. Sadar loh. Gitu. Tapi hati-hati, dia tambah ngamuk nanti. Ya. Tetapi Petrus yang sombong begini saudara. Dia justru dapat pewahyuan tentang siapa Yesus. Betul? Yesus tanya, menurut kamu siapa aku? Petrus bilang, kamu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sementara yang lain gak dapat pewahyuan itu. Nah terus jangan bilang begini, biares aku sombong aku dapat pewahyuan. Jangan niru yang itu. Gitu. Ya. Dan Petrus juga yang berani ngomong ke teman-temannya. Tentang iman. Gitu. Gak ada temannya yang berani turun berjalan di atas air kan? Betul gak saudara? Tapi dia jalan di atas air. Dan dia bisa cerita. Aku wis ngerasa jalan di atas air. Gitu. Ya kamu tenggelam. Manusia cuman lihat Petrus tenggelam. Manusia cuman lihat keburukan. Tetapi lihat bahwa iman dia itu luar biasa loh. Dia berjalan di atas air hanya gara-gara melakukan yang Tuhan bicara. Mau lihat berjalan di atas air?
Jangan coba-coba kalau Tuhan gak ngomong. Oke. Nah saudara, dari perjalanan Petrus saya pelajari begini. Kok muncul tulisan rendah hati itu? Kok muncul? Sebenarnya kan banyak tulisan rendah hati kan. Tapi salah satunya itu Petrus gitu. Dan perjalanan-perjalanan dia ini begitu luar biasa. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, menyelesaikan semua misi pelayanannya di muka bumi. Dan Petrus berubah. Ya, ada satu titik Petrus berubah. Nah ini yang kita mau bahas. Tapi dari perubahannya, saudara, dia khotbah 3.000 orang bertobat. Kalau saya khotbah, yang 2 ngangguk-ngangguk, yang 5 tidur. Luar biasa banget saudara. 3.000 orang bertobat. Kemudian pada waktu dia jalan ke Bait Allah, ketemu dengan pengemis yang lumpuh. Ya karena lumpuh ya dia cuma bisa duduk di depan Bait Allah. Dan pengemis itu berharap bahwa Petrus itu memberikan sesuatu kepada dia supaya dia bisa beli makanan. Petrus cuma bilang begini, emas dan perak aku tidak punya. Tetapi dalam nama Yesus bangkitlah dan berjalanlah. Saudara, saya cuma mau sampaikan kepada saudara, kalau berbangga dengan emas dan perak, kita tinggal di bumi. Hanya di bumi. Jangan pernah berbangga dengan emas dan perak. Petrus itu, kalau kita baca emas dan perak aku tidak punya, orang dunia bilang dia miskin loh. Orang Jakarta bilang, dia grebos. Tahu grebos? Bukan gobios ya saudara. Beda, gobios itu keringat. Dia grebos. Dia berjalan, emas dia gak punya, perak dia gak punya. Jadi dinar gak punya. Uang untuk kasih si pengemis saja yang mungkin cuman 1 shekel atau shekel sekarang. 2 shekel, dia gak punya. Tetapi namanya dicatat begitu luar biasa. Karena Yesus dalam hidupnya dan dia meninggikan Yesus begitu luar biasa. Dan Tuhan pakai dia, si orang sombong ini. Dan satu simbol kerendahan hati yang dipakai oleh banyak gereja ortodoks. Ya juga ada banyak gereja lain adalah. Pada waktu dia harus dihukum mati di Roma, dia minta disalib terbalik. Karena waktu hukuman mati itu adalah disalib. Jadi waktu jatuh hukuman mati untuk dia mati disalib, dia bilang, biar Yesus saja yang disalib seperti itu. Aku disalib terbalik, dia bilang gitu. Nah, ini disebut Petrine Cross, salib terbalik. Tadi saya katakan bahwa ada beberapa gereja ortodoks yang memakai simbol itu sebagai simbol kerendahan hati. Ya. Jadi tetap harus disalib, tapi jangan seperti Yesus. Kalau Yohanes Pembaptis bilang biar dia tambah besar dan aku tambah kecil. Jadi kalau bosi, wah repot itu. Ya. Nah cuman gini saudara. Ternyata salib terbalik itu diadopsi juga oleh kuasa kegelapan. Penyembahan-penyembahan berhala sering pakai salib terbalik. Jadi kalau saudara lihat salib terbalik, ada penyanyi terkenal di dunia ini, dia pakai salib terbalik. Kemudian orang bilang, dia pengikut setan. Saya nggak kupas, saya nggak bahas tentang itu. Tapi jangan terlalu cepat menghakimi karena Petrus itu disalib terbalik. Dan dia bukan pengikut setan ya. Jadi jangan pula lihat salib terbalik itu langsung diadopsi. Bukan itu. Itu simbol kerendahan hati. Nah, Petrus itu tadinya orientasinya saya, dan saya. Itu sebabnya dia selalu mau muncul. Dia selalu kelihatan hebat. Gitu, saudara. Tapi ada satu titik balik di dalam kehidupannya.
akhirnya orientasinya cuma Yesus, 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 dan Yesus saja. Di ayat ini kita ketemu dua hal. Yang satu adalah kesombongan dan rendah hati. Ini dua hal yang bertentangan. Lawan kerendahan hati adalah kesombongan. Lawan kesombongan adalah kerendahan hati. Nggak bisa di tengah-tengah. Aku rendah hati sedikit, sombong sedikit. Ya sombong ya nggak rendah hati gitu aja ya. Jadi sekali lagi saya mengingatkan perlu bantuan orang lain untuk melihat apakah diri kita ini masih menyimpan dua perkara ini atau salah satu perkara ini. Nah, perkataan Tuhan Yesus yang pertama kali didengar oleh Petrus adalah ikutlah aku. Betul sudah ya? Gitu. Itu pertama kali dia dengar ikutlah aku. Dan ini yang ini yang dihidupi oleh Petrus. Kita menjadi pengikut Yesus, ya hidupi dong kata-kata Yesus. Ya saudara ya. Nah, salah satu kata-kata Yesus tentang kerendahan hati adalah begini. Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ternyata untuk belajar lemah lembut dan rendah hati ada kuk yang dipasang. Pokok pembahasan Petrus adalah begini. Pokok pembahasannya adalah penderitaan dan keselamatan. Kalau saudara pelajari 1 Petrus, kemudian 2 Petrus, ya, itu bicara penderitaan dan keselamatan. Cuman penderitaan itu jangan ngomong gini, wes di jalan tak pukul orang, aku dipukul lagi. Wes aku menderita karena dikebuki orang. Ya salah dewe. Penderitaan karena firman. Banyak dihindari oleh banyak orang Kristen. Karena kuk itu beban loh saudara. Melakukan kebenaran firman menjadi beban bagi orang Kristen. Jangan melakukan firman, baca firman aja jadi beban. Oh no. Pernah tahu orang yang seperti itu? Coba tanya, baca firman jadi beban gak? Enggak, tanya sendiri-sendiri aja deh. Memang baca firman itu saudara, apalagi kalau ngikutin tuntunan bacaan kita. Bela 3 pasal, 4 pasal, ngantuk loh. Kadang-kadang saya berdua nih jujur gitu. Habis baca firman terus doanya gini, Tuhan aku ngantuk firman panjang. Tetapi saudara, firman tidak lagi menjadi beban. Firman menjadi kesukaan. Nah terus kalau firman tidak lagi menjadi kesukaan, bagaimana bisa ikut Yesus yang lemah lembut dan rendah hati? Jadi pilihannya kan cuma ikut Yesus lemah lembut dan rendah hati atau menjadi lawannya Yesus yang dijatuhkan oleh Yesus. Karena pemazmur menulis begini, tanduk orang fasik dipatahkan. Tanduk orang fasik tidak bisa dibengkokkan menjadi rendah, tapi mesti dipatahkan. Jadi kesombongan itu cuma satu lawannya, dipatahkan. Waduh, serem juga ya. Makanya pentingnya introspeksi. Gitu. Orang sebenarnya yang nggak perlu Yesus itu orang sombong kan. Oh, nggak perlu Tuhan deh. Artinya dia udah gagah tuh tanpa Tuhan. Nah, saudara, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku.
Ternyata lemah lembut dan rendah hati perlu dipelajari. Nah, belajarnya ke sekolah mana? Ke sekolah Yesus, dan sekolah Yesus adalah sekolah penderitaan. Makanya beritanya nggak enak ya. Berita bulan lalu aja Walking in Reconciliation ada yang bilang, bulan Maret aku nggak usah ke gereja. Wes beritanya gini. Bulan April kayak gini saudara. Wes amblas pisan. April. Tetapi firman memerdekakan, amin. Firman memerdekakan. Jadi paling tepat adalah belajar pada Tuhan Yesus, dan sekolah Yesus adalah sekolah Tuhan Yesus penderitaan, saudara. Kalau saudara pelajari Roma 8 ayat 17 berkata begini, kita adalah anak-anak Allah yang akan mewarisi kemuliaan. Amin. Nah, nggak dijebak kok saudara. Karena kita ada adalah anak-anak Allah akan mewarisi kemuliaan, betul? Ya kalau nggak percaya baca ayat ini lah. Kita akan mewarisi kemuliaan bersama-sama dengan Yesus, betul? Betul kan? Tapi terusin ayatnya, yaitu waktu menderita bersama Yesus. Jadi kalau kekristenan itu mengajarkan datang kepada Yesus masalah hilang, SESAT. Datang ke Yesus ketemu masalah. Dipenuhi Roh Kudus, banjir masalah. Ini satu sesi sendiri. Saya nggak bahas panjang lebar. Makanya gereja-gereja yang ngajarkan gini ditinggalin sama orang. Khotbahnya ketemu Yesus, masalahmu hilang. Iya, ketemu Yesus masalah tambah banyak. Cuman bedanya menghadapinya tidak sendiri tapi bersama Yesus. Nah, jadi orang Kristen ini seharusnya dalam tanda petik nggak sombong kan? Betul nggak saudara? Nggak sombong. Coba lihat Tuhan Yesus. Waktu dia diadili, dipukul dan sebagainya. Kalau dia mau, dia cuman bilang malaikat dia perintahkan itu habis saudara. Bukan cuman yang mukuli dihabisi sama malaikat yang diperintah Yesus. Semua orang sak kota juga bisa. Tetapi Yesus justru melepaskan pengampunan. Ternyata saudara kerendahan hati sama pengampunan nempel ya. Gitu. Lemah lembut dan rendah hati itu nempel saudara. Lemah lembut jangan bilang seperti misalnya saya, saudara, bukan itu saudara. Itu. Lemah lembut adalah power yang bisa dikendalikan. Jadi kalau ada orang yang terus, yang penting hati. Bukan itu maksudnya. Jadi nempel lemah lembut dan rendah hati. Nah, tadi saya katakan orang Kristen ketemu banyak masalah ya karena memang beda sih sama dunia kan. Jadi dunia itu lihat orang Kristen, coba lihat. Dunia lihat salib apa coba? Kehinaan kan? Udah gitu ditaruh di bukit lagi. Kenapa mesti di bukit? Maksudnya begini, supaya dunia tahu bahwa kehinaan bagi dunia, kemenangan di mata Tuhan. Kenapa sih mesti di bukit? Tujuannya cuma itu. Pak, kalau Tuhan Yesus kan ya sudahlah, repot. Tapi Daud, kenapa dia dibilang berkenan di mata Tuhan? Karena kerendahan hatinya. Waktu dia dengan pasukan yang hebat-hebat itu, dengan triwira, kemudian orang-orang yang hebat-hebat yang bisa satu orang menghabisi ratusan orang, satu orang. Tiba-tiba ada seseorang yang menghina Daud terang-terangan. Daud lagi naik kuda,
sama orang-orang yang di sekelilingnya. Ini orang nekat loh saudara. Di pinggir jalan dia bilang gini, Daud dia hina-hina, habis Daud dihina-hina. Waktu salah satu dari Triwira bilang, kita habisi tahu orang ini. Daud cuma bilang gini, jangan. Siapa tahu perkataannya itu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi koreksi bagi diriku. Jadi saudara, kalau ada orang yang mengkoreksi, jangan ngamuk dulu. Jangan-jangan dia dipakai oleh Tuhan kan? Betul gak saudara? Jadi kalau ada orang dikoreksi terus ngamuk, ya itu tanduknya naik. Daud gak mau. Bahkan dia punya kesempatan untuk bunuh Saul. Dia bilang jangan singgung orang yang diurapi. Loh Saul kayak gitu kok diurapi. Daud gak urusan. Saul ada di sana karena Tuhan yang tetapkan. Wow. Nah, saya kembali kepada Petrus. Petrus jatuh bangun di sini, saudara. Dia tulis 1 Petrus 5 ayat 5. Dia justru jatuh bangun di sini. Soal kerendahan hati ini dia jatuh bangun di sini. Nah, kapan titik balik itu terjadi? Dia lulus ujian waktu Tuhan Yesus bertanya, apakah kamu mengasihi aku? Yohanes 21 ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Jadi seringkali memang perkataan Tuhan, perkataan firman seringkali perlu kita dengar ulang. Benar gak sih jawaban kita ini? Benar gak sih saya sudah rendah hati? Benar gak sih? Gitu loh. Mosok saya sombong. Waduh, waktu mosok saya sombong, ya sudah dia. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes. Dengar ini saudara. Nama Petrus itu aslinya adalah Simon. Oke. Aslinya adalah Simon. Simon artinya alang-alang. Yang mudah diombang-ambingkan oleh angin. Ini gambaran orang Kristen yang mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran, oleh angin masalah, angin penilaian dia sendiri. Tiba-tiba dia berubah, oh begini, menurut dia begini, begitu dan sebagainya. Itu gambaran Simon. Tapi Yesus punya iman, Yesus punya pengharapan, dan Yesus enggak pernah menyerah terhadap Simon. Jauh sebelum Simon berbalik, Yesus sudah bilang gini, namamu sekarang adalah Petrus, batu karang yang teguh. Dan luar biasanya gini, gerejaku akan dibangun di atas kehidupanmu. So, berita atau gambaran Petrus, ini saking ngototnya ya. Coba lemah lembut ya. Justru seringkali menjadi landasan bagi gereja loh saudara. Kan dia gembala pertama kan. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali ditanya itu. Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya begini, dia menjadi panutan. Saudara, waktu Petrus bilang begini, engkau tahu segala sesuatu. Petrus bilang gini, periksa aku. Engkau tahu kok. Nah ada banyak orang Kristen waktu dibilang begini. Kamu mengasihi Tuhan? Oh iya jelas dong. Kalau enggak, tunggu dulu. Datang lagi tuh pertanyaan. Apakah engkau mengasihi Yesus? Oh tunggu. Waktu ditanya apa arti Yesus aja bingung jawabnya.
Ya. Jadi Petrus cuma bilang gini, Tuhan, Engkau tahu apa yang ada di hatiku. Daud berkata, selidikilah aku, selidikilah hatiku dan batinku. Daud gak minta diselidiki perilakunya, kehebatannya, menang perang. Tuhan coba cek dong, aku nih menang perang lebih gagah dari Saul. Enggak, Daud bilang begini, tolong lihat yang paling dalam. Wow, ini yang saya katakan, ini titik balik dari kehidupan Petrus. Ya. Jadi saudara, sekali lagi bahwa tinggi hati itu adalah musuhnya Tuhan. Habis ini kita selesai. Dari orang yang sombong, tiba-tiba menjadi orang yang berani menulis rendah hati. Berani berkata, dia berani dipakai oleh Tuhan untuk tulis itu. Dia gak bilang begini, Roh Kudus, kan firman diilhamkan oleh Roh Kudus, betul saudara ya? Dia gak bilang sama Roh Kudus, ini ayat yang ini jangan aku yang tulis dah. Itu Yohanes saja dah. Dia kan orangnya yang memang lembut gitu, dia kan orangnya dekat Yesus. Enggak. Dia menghidupi itu saudara. Dia menghidupi itu. Dan titik baliknya, waktu dia ketemu dengan kasih. Jadi rendah hati itu, itu gandeng sama kasih kan. Nah, saya gak bahas ini panjang lebar, tapi ini menjadi pokok bahasan minggu depan. Saya sampaikan ini kepada saudara. Harapan saya ini bisa menolong. Ya. Kasih itu gak kelihatan. Buahnya kelihatan. Oke? Gitu. Oh aku nih mengasihi Tuhan. Enggak kelihatan. Buahnya kelihatan. Karena kasih adalah akarnya. Rendah hati adalah akarnya. 1 Korintus 13. Mau dibahas itu khotbah satu lagi itu. Ya. Kasih itu kan menutupi segala sesuatu, betul gak saudara? Kasih itu tidak menyombongkan diri. Kasih itu gak seperti gong yang bergemerincing. Gitu. Bahasa sekarang tuh NATO, no action talk only. Ya, dia belum kelihatan buahnya sudah ngomong panjang lebar. Gitu saudara. Di dalamnya yang gak kelihatan adalah pengampunan. Ya, kemudian kemakmuran 3 Yohanes 2 itu hidupnya God is enough. Ini kita bahas minggu depan aja deh. Karena ayatnya banyak banget ya saudara ya. Nanti gak selesai kita. Ketaatan itu semuanya adalah akar. Baru buahnya nanti orang itu hidup dalam iman. Buahnya nanti orang itu hidup dalam pengharapan. Gak putus asa dia. Buahnya nanti orang itu hidup dalam belas kasih. Belas kasih dan kasih sedikit berbeda. Compassion buahnya. Gitu. Jadi batangnya seperti ini saudara. Baru nanti buahnya buah roh. Kasih, damai sejahtera, sukacita, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu cuma buah. Jangan aku mau lemah lembut, aku mau penguasaan diri. Enggak pernah bisa. Manusia gagal di situ karena itu buah roh adalah buahnya, itu buahnya. Dan buah ini adalah satu buah dengan 9 irisan. Kasih, damai sejahtera, sukacita, ujungnya penguasaan diri, itu 9 irisan. Jadi bukan buah-buah roh. Orang Kristen jangan ngomong buah-buah roh. Karena nanti orang Kristen bilang begini, oh aku ada kasih tapi penguasaan diri gak ada. Itu pengertian yang salah karena dia punya dasar pengertian buah. Enggak, satu buah. Jadi saudara kalau damai sejahteranya gak ada berarti yang lain juga
susut. Amen. Jangan kejar buahnya. Akarnya dibenerin. Karunia roh 1 Korintus 12. Jangan dikejar, itu cuma karunia. Ya. Tanda-tanda dan mujizat jangan dikejar. Lihat aku ini. Lihat aku ini punya segala sesuatu. Lihat aku punya emas dan perak. Jangan dikejar. Petrus nggak punya. Apakah Petrus itu mempermalukan Tuhan? Dia bilang, aku punya Yesus. Bangkitlah dan berjalanlah. Amin. Gitu. Sampai sini aja dulu ya. Karena rasanya wabot gitu, saudara. Ya. Kalau bukan ini, yang satu lagi akarnya. Apa itu? Kesombongan. Kesombongan itu akar, makanya orangnya nggak bisa lihat. Egois itu semua akar. Pokoknya aku, pokoknya aku, pokoknya aku. Kepahitan itu akar, nggak kelihatan. Buahnya yang kelihatan. Cinta akan uang nggak kelihatan, saudara. Padahal itu akar segala kejahatan. Ya, dan hati-hati, lingkungan juga akar. Ada orang bilang, saya ada di situ supaya orang bertobat. Tunggu dulu, kamu yang murtad atau orang bertobat? Gitu. Baru nanti yang kelihatan ketakutan, khawatir. Oh, aku gak pernah takut atas segala sesuatu. Orang yang ngomong aku gak pernah takut atas segala sesuatu, sebenarnya dia sedang ada dalam ketakutan. Karena dia gak perlu ngomong kalau dia gak takut. Betul, saudara? Orang yang ngejar ini, ngejar itu, wah supaya itu kan dia takut. Gitu. Orang yang rendah hati kan gini, orang mau lihat aku lemah sih oke. Kerendahan hati itu cirinya gini, dia transparan terhadap manusia lain. Itu rendah hati. Gitu saudara. Jadi kayak misalnya ada orang gini, kamu jangan berjudi. Itu cuman buah, dihapus, kalau nggak diberesin akarnya, dia akan muncul lagi. Perzinahan cuman buah, penipuan cuman buah. Itu cuman buah. Orang pergi ke dukun-dukun itu cuman buah. Ini kita bahas panjang lebar minggu depan. Oke? Oh, minggu depan aku udah habis liburannya nggak ada di sini. Minta ada YouTube-nya sana ya. Karena saya lagi berpikir YouTube ini kita akan buka untuk semua orang gitu aja. Pesta pora. Semua sifat buruk itu cuma buah, jangan pusing gitu. Jadi kalau kita mengerti ini, terus kita ketemu dengan orang yang suka bohong, nasihat kita, kamu jangan suka bohong dong. Enggak bisa dia. Dia enggak bisa. Kita mesti mengerti akarnya dulu. Karena waktu akarnya diberesin, buahnya pasti beres. Bukankah Tuhan Yesus berkata, kita bisa tahu pohon itu dari buahnya? Betul saudara ya? Dari buahnya. Kan dari sini baru dunia mengadopsi dengan begini. Silence is golden. Wah itu kan. Dan sebagainya. Orang tuh gak bosi, gak banyak ngomong. Tenang aja, orang lihat kok. Ketok. Kelihatan. Gak usah diperlihatkan, itu pasti kelihatan. Karena orang yang sombong, dia pasti taruh dirinya di gunung juga. Pasti kelihatan. Gitu saudara. Egois. Nah ini kita bahas minggu depan. Jadi saudara, bicara kerendahan hati dan kesombongan, itu akar. Oke? Seorang
seperti Petrus bisa dipakai oleh Tuhan. Karena Tuhan masuk ke akarnya. Apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan yang sama datang kepada semua orang Kristen. Pertanyaan yang sama datang kepada semua kita. Apakah kita mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita juga akan lihat orang lain. Karena Tuhan Yesus bilang gini, gembalakanlah domba-dombaku. Bahasa lain bilang gini, berikan makan kepada orang lain. Makan firman setelah kamu menghidupinya. Jadi saudara, waktu pertanyaan apakah kita mengasihi Tuhan? Sederhana, apakah hidup kita mencerminkan firman atau tidak? Di titik ini, mereka yang belajar untuk lemah lembut dan rendah hati, yang belajar ya, yang belajar, mereka datang, mereka berani datang ke orang. Tolong lihat aku, karena aku gak bisa lihat. Aku lemah lembut atau rendah hati. Ya Tuhan yang kasih tahu aku. Iya kalau kedengeran. Waktu Tuhan ngomong. Coba. Ambil satu langkah berani. Seperti Daud. Paulus bilang, aku punya kelemahan kok. Tapi dalam kelemahanku, justru kekuatan Tuhan itu muncul. Let's pray.